Pada akhir Desember 2019 di Wuhan, China ditemukan sebuah virus SARS-CoV-2 atau coronavirus. Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya menyatakan bahwa kemungkinan hewan menjadi sumber utama dari virus corona. Namun, beberapa penularan secara terbatas antara manusia bisa terjadi dengan kontak dekat yang disinyalir dimulai dari sebuah pasar ikan yang juga menjual unggas di Wuhan, Tiongkok. Kemudian, terus merabak ke seluruh dunia, salah satunya juga Indonesia. Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi bahwa telah ada 2 pasien terjangkit COVID-19 di Indonesia. Tentu saja, semua warga sejak saat itu digalakkan untuk memakai masker, hidup bersih dan sehat, hand sanitizer, serta disinfektan adalah barang wajib. Pemerintah juga melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan menutup sejumlah tempat umum, seperti rumah ibadah, pariwisata, dan sekolah. Selain itu, pemerintah juga melarang ojek online untuk mengangkut penumpang. Virus corona telah memakan banyak korban. Dilansir dari tabinto.net, per 20 Agustus 2020, sebanyak 23.026.229 orang di dunia telah terinfeksi. Sedangkan korban meninggal sebanyak 800.029 jiwa. Di Indonesia sendiri, kasus terkonfirmasi jumlahnya mencapai 147.211 orang, dengan korban meninggal sebanyak 6.418 jiwa. Dalam perkembangan kasusnya, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat penularan tertinggi selama pandemi COVID-19 di Indonesia, tak terkecuali di Trenggalek. Sejumlah warga kota kecil yang kini berstatus zona urin ini pun juga terjangkit COVID-19. Kini per 20 Agustus 2020, jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 164 orang, dengan korban meninggal sebanyak 2 jiwa. Namun, dengan diterapkannya PSBB, sektor ekonomi mengalami imbas dari adanya kebijakan tersebut, sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia mulai menerapkan new normal pada bulan Mei 2020. New normal sendiri adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan, sosial ekonomi, atau sebuah tatanan hidup baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Setelah sekitar 3 bulan memasuki fase new normal, mampukah kita beradaptasi? Siapkah kita? Kemudian, saya dan tim pun berencana untuk mendatangi beberapa narasumber yang terdampak COVID-19 dari berbagai kalangan. Action. Pada tanggal 23 Agustus, saya dan tim pun mendatangi salah satu narasumber yang bernama Ibu Fitriah, salah satu pedagang di Pasar Kamular. Bisa sebutkan nama, umur, dan kesehariannya, Mbak? Nama Fitriah, umur 40 tahun, kesehariannya ya jualan ini, Mbak. Kopi, isuk yo nek tiwul ngene iku, tiwul kulupan. Biasanya yo digawa-gawa bakulan iku. Sejak kapan menggeluti pekerjaan ini? Ya sekitar 4 tahun. 4 tahun juga. Bagaimana pendapat Anda tentang virus corona?
virus corona itu memang juga virus mematikan, tapi awake dhewe iki yo iso nyikapi sing positif ae. Masalahe menurutku sadurunge eneng internet iku wis enek jenenge pagebluk zaman mbokku mbiyen, mbok-mbokane mbiyen kuwi lek diarani pagebluk. Mungkin iki sing diarani pagebluk meneh. Jadi yo dianggep ae mungkin iki yo wis wabah, tapi wabah iki menyeluruh, jadi dianggep ae yo disikapi karo sing positif ae lah. Lek awake dhewe atine muni sehat, insyaallah yo tetep ae sehat. Sing penting yakin karo sing kuwasa. Bisa diceritakan bagaimana saja kehidupan atau aktivitas berdagang sebelum corona? Lek sadurunge corona iku apik mbak, normal. Sampamane penjualan iku yo akeh lah carane penake sedina engke 2 kilo. Nah, sak jeke enek corona iki yo separo lebih merosote. Marahe yo akeh sing ndak duweni pekerjaan. Arepe lunga yo ndak oleh. Nah, kuwi jane wong omah kan padha piye yo menyikapi penghasilan kudu ngati-ngati. Marahe kan ora ngerti sok kapan virus iki arep berakhir kan ndak ngerti. Kalau kegiatan aktivitas berdagang sesudah corona ini terjadi, pas corona ini ada? Yo sik urung ndo iso stabil kok dhisik. Masalahe yo cara pekerjaane wong-wong sing lunga apa ning ndi iku kan juga harus stabil. Lek pendapatnya jenengan tentang new normal itu napa? Ya sing penting awake dhewe jaga jarak, terus sing mari ngono jaga kesehatane awake dhewe. Terus aktivitas wingi iki pokoke sing biasane dolan, sing biasane apa iku wis yo rada dikurangi. Kesiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk menyongsong new normal ini? Ya terutama lek ning pasar iku gawe masker iku sing mesti. Kayak terus jaga kebersihan iku juga mesti iku. Ya wis iya meneh lek arek anu. Masalahe lek arek muni awak dhewe jaga kebersihan lah iku ae sing koyo dokter ya iso kena. Lah iku wong edan juga gak sehat. Kan awak dhewe mikire iki aja nemen-nemen ya aja digawe gampang. Menurut Ibu Fitriah yang merupakan penjual nasi tiwul di Pasar Kamulan, virus corona ini sangatlah berbahaya. Namun, kita harus menyikapinya dengan lebih positif. Dia pun memberikan perbandingan. Sebelum adanya corona, dia bisa menghabiskan 2 kg nasi tiwul dalam 1 hari. Namun, setelah adanya corona ini, pendapatannya menurun drastis, bahkan hampir separuhnya. Beliau juga setuju dengan adanya new normal. Memang, keadaan saat ini belumlah stabil seperti sedia kala. Namun, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, seperti berjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan memakai masker di setiap kegiatan. Pada tanggal 25 Agustus, saya dan tim mendatangi salah satu SMK di Trenggalek yang telah melakukan uji coba pembelajaran secara offline, dan kita ke sana untuk mencari beberapa siswa untuk kita wawancarai terkait pendapat mereka tentang adanya virus corona ini. Bisa disebutkan nama dan umurnya? Perkenalkan, nama saya Krisna Dianggara, umur saya 18 tahun. Kalau saya Doni Sugiarto, umur saya juga 18 tahun. Sekolahnya di mana? Sekolah saya di SMK 1 Trenggalek. Iya, sama. Bagaimana pendapat Anda tentang virus corona? Menurut saya corona itu menyusahkan segala pihak, dari pihak staf, guru maupun siswa yang ada di sekolah. Betul. Bisa diceritakan bagaimana saja aktivitas pembelajaran sebelum adanya corona? Sebelum adanya corona itu kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik, lancar, dan sangat efisien. Bisa diceritakan bagaimana saja aktivitas pembelajaran setelah adanya corona? Setelah adanya corona ini kebanyakan kan daring atau belajar online di rumah. Apa pendapat Anda tentang new normal? Pendapat saya tentang new normal itu berbeda, tapi
kita harus tetap mematuhi protokol atau peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk menyongsong new normal? Kalau saya itu persiapannya yang pertama beli masker di pinggir jalan yang 5 ribuan. Terus kalau yang lebih penting beli kuota yang banyak biar kegiatan daring atau pembelajaran online-nya itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau saya selalu jaga kebersihan. Ya saja. Menurut Krisna dan Doni yang merupakan siswa SMKN 1 Trenggalek, corona ini sangat menyusahkan segala pihak, baik staf, guru, maupun siswa. Dan sebelum adanya corona ini, pembelajaran sangat lancar. Namun setelah adanya corona, menurut mereka, pembelajaran sangat tidak efisien sama sekali karena pembelajaran berubah menjadi daring. Menurut Doni, selama era new normal ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan persiapan yang dilakukan oleh Krisna adalah dengan membeli masker seharga 5 ribuan di pinggir jalan dan juga membeli kuota internet yang cukup, sehingga pembelajaran online berjalan dengan lancar. Harapan mereka untuk new normal ini adalah harapan saya untuk new normal ini segera lekas membaik supaya kita bisa belajar dengan nyaman, aman dan tentram. Ya iso koyo biyen meneh, dagang lancar, penghasilan lebih oke daripada saiki. Kami berharap semoga pemerintah dan semua elemen yang terkait dengan penanganan virus corona ini selalu diberikan kesabaran dan tetap semangat untuk menghadapinya. Terutama kepada semua masyarakat, semoga kita bisa menjalankan himbauan dari pemerintah. selalu patuhi himbauan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa.